Oke, jadi saat ini adalah penjelasan tentang ya, tentang tata nama dari ether, khususnya untuk tata nama EUPA. Jadi cara pemberian nama ether itu kita menganggap bahwa gugus yang mengikat atom O, jadi rantai karbon yang mengikat atom O itu merupakan gugus alkoksi, yang terikat pada suatu alkana. Makanya ether juga nama lainnya adalah alkoksi alkana. Letak gugus alkoksi pada alkana, jadi letak gugus alkoksi pada alkana diberi nomor. Nah, jadi gugus alkoksinya seperti jadi cabang untuk ether. Kita lihat contohnya ya. Jadi di sini langkah yang pertama menentukan rantai terpanjang, kita mendapatkan jumlah atom C5 pada rantai utama, sehingga namanya pentana. Ini dia pentana. Lalu rantai karbon yang kedua yang mengikat atom O, itu artinya adalah merupakan alkoksi, karena jumlah atom C1 namanya adalah metoksi. Ya. Nah, coba kita lihat gugus metoksi ini itu terikat pada atom C nomor 2. Nah, sehingga nama struktur yang ada di atas itu 2 metoksi pentana. Jadi alkoksinya metoksi terikat pada atom C nomor 2. Nah, ini jadi yang nomor 2 ini merupakan posisi di mana alkoksi itu terikat. Nah, ini untuk ether yang tidak memiliki cabang alkil. Bagaimana kalau ether yang ada cabang alkilnya? Caranya sama, kita tinggal menentukan cabang alkilnya yang mana saja namanya dan di atom C nomor berapa cabang alkil tersebut terikat. Sebagai contoh, struktur yang kedua ini jumlah atom C-nya 5, berarti nama alkananya tetap sama, pentana. Lalu alkoksinya itu ada pada atom C nomor 2, sehingga namanya 2 metoksi. Selanjutnya, kalau kita perhatikan di sini masih ada 2 cabang lagi yang terikat pada rantai utama. Cabang yang pertama, ini cabang yang kedua. Nah, untuk cabang yang pertama, karena jumlah atom C-nya 1, berarti kan namanya adalah metil. Sedangkan kalau jumlah atom C2 berarti namanya etil. Nah, sedangkan untuk alkoksinya karena cuma ada 1 atom C-nya berarti namanya metoksi. Kalau 2 atom C, etoksi, propoksi, dan seterusnya. Nah, sekarang penulisannya. Di Alkana kan Trangso belajar jika ada 2 cabang yang berbeda, berarti urutan penulisannya sesuai abjad. Berarti harusnya etil itu mendahului metil. Berarti ini kita hapus, kita ganti, kita letakkan posisinya di depan. 3 etil, 4 metil, 2 metoksi pentana. Jadi seperti inilah tata nama untuk ether atau nama lainnya alkoksi alkana. Nah, selanjutnya untuk latihan soalnya, Sir memberikan soal dengan menggunakan rumus atau struktur yang termampatkan. Nah, contohnya seperti ini yang termampatkan maksudnya. Jadi misalkan CH3 ini ya.
CH3 itu ada 2 kali, lalu CH, lalu ada CH lagi, CH, tetapi ini 2 kali, CH2, 2 kali baru ada rantai selanjutnya. Nah, jika Anda mendapati bentuk soal seperti ini, untuk menentukan namanya tentu agak sulit kalau bentuk strukturnya seperti ini. Nah, untuk lebih mudah, berarti kita harus menjabarkannya terlebih dahulu. Caranya, memperhatikan bahwa setiap satu atom C itu memiliki 4 ikatan kovalen. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini, CH3-nya ada 2 kali. Lalu ada C, ada H. Berarti kalau kita mau jabarkan, berarti yang ini dia turun ke bawah, jadi atom C. Nah, atom C ini yang beri tanda silang seperti ini, atom C yang ini itu kan mengikat satu atom H. Nah, atom H-nya kita letakkan di atas. Lalu dia juga mengikat dua molekul CH3. Berarti ini CH3 yang pertama. Lalu ini adalah CH3 yang kedua. Ini CH3 yang kedua. Lalu di sini kan dilanjutkan dengan CH2 2 kali. Berarti ini ada CH2, supaya lebih jelas, ini H. Lalu ini H. Ini juga H. Baru ini tidak ada ya. Lalu lanjut jadi CH2 yang kedua. Baru ini CH2 yang kedua. Nah, baru dilanjutkannya ini. Jadi seperti inilah cara menjabarkannya supaya kita lebih mudah untuk membuat struktur yang lebih lengkap dan mempermudah kita untuk dapat menentukan namanya. Nah, ini sangat berguna untuk latihan soal yang nanti Sir akan kirimkan. Oke, terima kasih. Inilah penjelasan tentang ether dan latihan soal yang harus